Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk memberikan serangkaian informasi atau pedoman sehingga orang dapat melakukan tugas secara efisien dengan cara yang aman, efisien, dan efektif. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberikan informasi atau arahan berurutan agar orang tidak gagal melakukan sesuatu pekerjaan atau bekerja maksimal. Selanjutnya, pengertian teks prosedur dan ciri-cirinya. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis atau berurutan. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Pertama, berisikan langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Yang keenam, kalimatnya jelas, logis, dan singkat agar mudah orang memahami aturan tersebut dan mampu mengaplikasikan atau mampu mengerjakan sesuatu dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Misalnya cara membuat kue, cara membuat mie goreng, cara membuat nasi goreng, dan sebagainya. Nah, itu contoh teks prosedur membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Misalnya tata cara melakukan salat 5 waktu, tata cara melakukan salat Jumat, dan sebagainya. Yang ketiga, teks prosedur cara memainkan sesuatu. Misalkan cara memainkan gitar, cara memainkan bola, dan sebagainya. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini ada 3. Pertama, atau bagian pertama itu adalah bagian tujuan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang akan diperoleh. Biasanya berupa judul. Contohnya, cara mengurus surat izin mengemudi. Selanjutnya, di bagian material, berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur terdapat pada bagian ini. Biasanya bagian material hanya ada di resep masakan atau cara membuat sesuatu. Yang ketiga, bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan demi memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewatkan atau tertukar. Nah, kalau terlewatkan atau tertukar, maka bisa saja mempengaruhi sesuatu pekerjaan itu, bisa gagal atau tersendat atau lambat kita menyelesaikannya. Jadi teks prosedur ini tujuannya untuk memandu orang agar melakukan sesuatu itu dengan baik. Selanjutnya, contoh teks prosedur. Nah, ketika kita mau membuat contoh teks prosedur atau membuat suatu prosedur, maka tidak terlepas dari tadi itu strukturnya. Karena kalau tidak sesuai dengan struktur, maka teks prosedur itu akan cacat atau tidak menjadi apa-apa. Nah, ini ya contoh teks prosedur. Contoh teks prosedur bagian pertama itu adalah bagian tujuan. Nah, paragrafnya seperti ini. Di bawah ini merupakan cara untuk membuat nasi goreng kepepet.
Sesuai dengan namanya, nasi goreng kepepet yang berarti nasi goreng yang dibuat pada keadaan kepepet serta bahan seadanya. Untuk kalian yang ingin mencoba membuat nasi goreng ini, kalian bisa siapkan bahan-bahan dan ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkahnya ini kan tentu di bagian kedua tadi itu bagian bahan atau bagian materialnya. Nah, bagian bahan atau materialnya untuk membuat nasi goreng kepepet ini, pertama, sepiring nasi, 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, dan daun bawang maksudnya. Yang kedua, tomat, cabai rawit, bawang goreng, telur ayam. Yang ketiga, kecap manis, 1 sendok teh garam, dan kaldu bubuk. Selanjutnya, langkah-langkah membuat. Nah, di langkah-langkah membuat ini, pertama, irislah tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Yang kedua, tumislah bawang merah dan bawang putih hingga harum, lalu masukkan irisan daun bawang. Yang ketiga, lalu masukkan nasi serta irisan tomat. Dan yang keempat, lalu masukkan telur, kaldu bubuk, kecap manis, serta garam secukupnya, hingga aduk sampai merata. Setelah merata atau di bagian kelima ini, setelah merata dan kecap kering, nasi goreng kepepet siap untuk disajikan atau dihidangkan. Nah ini ya contoh sederhana, teks prosedur, mudah sekali bukan? Nah silahkan kalian juga buka di internet, karena banyak kita dapati di internet. Kemudian juga di YouTube dan sebagainya, karena sekarang era IT tidak terlalu susah kita mendapatkan bahan-bahan materi seperti ini. Nah, oke, itu saja, dan saya harap video pembelajaran ini Anda atau kalian tonton mulai dari awal hingga akhir, tapi jangan di skip ya, agar kalian mendapat pengetahuan yang utuh. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.